Saya cuma pengen keadilan yang seadil-adilnya, pengen segera diproses saja, karena saya dibilang kena mental, saya terpukul dan kena mental sekali. Saya masih takut, masih trauma. Ini dari aku, tadi kan segitu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Ada apa yang membuat kamu bertahan, Safa, dengan laki-laki? Setiap kekasaran yang dia buat, dia selalu dia kasarin saya di bulan ini. Dia selalu melindungi saya agar tidak nelfon siapa-siapa, tidak lapor siapa-siapa, seperti itu. Dan dia menjanjikan menikahi saya, makanya saya sabar, seperti itu. Hubungannya berapa lama sih? Hubungannya berapa lama? 2 tahun hubungannya. Pernah mendapatkan ancaman atau seperti apa, Kak? Ancamannya? Pernah kita cekcok dalam mobil, dia bilang kayak gini, sebenarnya gampang banget buat bunuh kamu. Waduh. Berarti ada ancaman pembunuhan atau seperti apa? Iya, tapi saya itu hanya omongan dia. Awalnya kenapa dia bisa ngomong begitu? Hal-hal sepele kita berantem, misalkan dia mau kemana, saya ingin ikut gitu kan. Biasanya boleh, kok ini nggak boleh, hal-hal sepele. Sempat menaruh kecurigaan ada pihak wanita lain kan dari Safa? Saya itu kurang tahu, cuman yang saya ini tidak ada, cuma kekerasan aja selama ini. Apakah Selama 2 tahun berapa kali Kak dapat kekerasan tersebut? Atau sejak kapan mungkin? Selama hubungan 2 tahun, kekerasan dimulai di bulan Agustus 2022. Pacaran 3 bulan baru kena kekerasan. apakah orang tua kamu tahu kamu sering dianiaya? Tidak, orang tua saya tidak tahu. Pernah juga di bulan puasa tahun kemarin saya buka babak belur, saya pulang. Saya orang Bandung, saya pulang ke Bandung. Orang tua tanya, kenapa itu? Saya jawab jatuh, padahal oleh dia. Saya sembunyi-sembunyikan dari semuanya, dan saya gak pernah posting-posting yang kesedihan atau luka-luka atau apa. Baru sekarang, karena udah cukup dan sudah tidak kuat. Mungkin mohon maaf nih, luka yang paling parah itu di mana sih, Teh? Luka yang paling parah ya ini yang sampai dioperasi dijahit. Ada fotonya, boleh lihat? Boleh kasih foto benar. Kita ada di LP. Sebentar. LP. Jadi yang di cek Ya. Ini ada Pak. inilah hasil karya dari salah satu karyawan Kementerian Dalam Negeri nih. Ya, inilah hasil karyanya nih. Jabatannya apa sih, Bang? Boleh tahu Bang jabatannya Bang? Nanti kalian tanyalah sama kepala biro. Aja Bang. Dikit aja, Bang. Dikit aja, Bang, biar Kalau nggak salah pelaksana media apa gitu. Kalau nggak salah ya. Di kementerian apa, Bang? Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini hasil karyanya nih. Makanya sangat disayangkan ya. Saya kan dulu pilih Pak Jokowi ya. Kan revolusi mental. Jadi bukan hanya rakyat yang direvolusi. Tapi kalau ada pembantu presiden ya khususnya yang paling bawah ya harus direvolusi juga ini mentalnya nih supaya jangan begini. Tuh. Bahaya kan? Hasil karyanya begini. Itu kejadian kapan? Ini yang di bulan April. April. 1 kali pukul nih. Itu waktu terjadi penganiayaan itu Safa bersama siapa? Sendiri Bersama dia. ya, Enggak dia ada teman-teman. nggak ada, dan langsung ambil HP saya. Pas kejadian ini saya hanya berdua dengan dia. Supir kebetulan udah pulang karena itu posisinya sudah malam. Karena dia panik, saya berdarah-berdarah, dia ambil HP saya. Ayo ke rumah sakit, kata aku. Dia bawa aku ke rumah sakit. Situ. Dan kebetulan kita datang di rumah sakit yang agak pricey. Dia bilang jangan operasi di sini mahal. Jadi besoknya saya dijahitnya di operasi. Jadi di rumah sakit itu hanya dibersihkan saja lukanya. Kenapa pada saat itu nggak langsung melapor aja Pak? Karena dia ambil HP saya dan dia tidak boleh apa-ngapain. Cuman saya
hanya boleh hubungi supir saya langsung datang ke situ, tapi orang tua saya tidak boleh tahu sama dia. Kenapa nggak langsung lari ke polsek atau kemana pun itu? Apa ya? Karena badan saya lemas, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi saya nurut aja apa kata dia. Cuma supir yang boleh datang. Kamu cuma boleh hubungi supir buat kamu pulang. Dari penganiayaan terjadi ini kerugian yang dialami, kerugian apa aja nih Kak? Dan berapa? Ada ancaman nggak sih Kak? Pada saat pemukulan itu ada ancaman akan diapain lagi Kak, atau lebih kasar lagi Kak dia akan melakukannya Kak? Sebenarnya tidak ada ancaman apa-apa dari dia. Hanya dia sudah berjanji tidak melakukan lagi, tapi melakukan lagi. Kalau uang berarti sejak pacaran 3 bulan pertama selalu main tangan. Tapi Iya. kenapa nggak memutuskan untuk mengakhiri hubungan pas saat itu? Karena setelah dia melakukan kekasarannya, dia merayu saya lagi, baik-baikin saya lagi, berjanji lagi seperti itu. Kalau Mas Safa uangnya mungkin udah Ada sama kerugian dari uang. keluarganya nggak sih Kak? yang ngasih Kenal uangnya sama 40 keluarganya. jutanya gimana? Udah berhasil Sama ditagih keluarga atau si lelaki itu nggak sih Kak? Atau mungkin udah coba komunikasi? Saya selama ini nggak pernah dikenalin keluarganya, dia kan orang Aceh, saya tidak pernah dikenalkan keluarganya. Saya kenal abang kakak sepupunya aja yang ada di Jakarta. Dan saya sudah hubungi ibunya, saya punya nomor ibunya di Aceh, tidak respon sama sekali. Soal utang piutang apakah udah dibayarkan? yang 40 jutanya jadinya Belum, itu sisanya dulu. Banyak kerugian itu. Mungkin uangnya untuk apa sih Kak itu dipinjam? alasan dia pinjam itu apa? Awal-awal dia bilang bisnis rumah sama kakak sepupunya, akhirnya sertifikat rumah ketipu. Seperti itu. Terus sampai sekarang masih komunikasi atau gimana pas sudah ada pelaporan itu? Sudah tidak ada komunikasi, sudah saya blokir. Terakhir nagih utangnya mungkin Kak kapan? Ya pas sekarang saat di Cekik 12 September dia mau pergi, saya mau ikut tidak boleh, terus saya bilang ya udah utang kamu balikin dulu. Saya bilang baik-baik sama dia emosi, kalau dia tuh selalu emosi setiap ditagih utangnya. Emosinya langsung mukul kakak atau gimana? Ya langsung pukul saya. Berarti terakhir ketemu tanggal 12 kemarin? Iya. Pelaku ini kan dari bekerja di salah satu kementerian di Indonesia. Apakah dari pihak dari kementerian itu udah menyambangi atau berkomunikasi soal ini? Belum ada respon apa-apa. Dari keluarganya juga tidak ada respon apa-apa. Kita ditekanin lagi dong, jadi pelaporan fixnya yang di kantor polisi itu per tanggal berapa? 29 Yang terbaru. Tanggal 14 ya? 29 September. Oh, 29 September. 29 September. Tapi untuk peristiwa tanggal 12. Untuk lebih lanjutnya kira-kira Pelaku dari sendiri sudah kepolisian dipanggil belum? gimana? Atau ada Untuk diperiksa? pemanggilan kah? Atau... Ya, tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa akhirnya ini digabung ya. Karena belum daluarsa atau belum expired dia masa tindak pidananya itu yang di bulan April yang berbekas sampai dengan berdarah-darah itu, lalu ditambah dengan perbuatan berlanjut di tanggal 12, lalu sempat visum tanggal 13 ya. LP-nya terbit tanggal 29. Nah, ini proses yang sudah dilalui adalah pemeriksaan saksi korban, pemeriksaan saksi-saksi, penyerahan bukti surat, lalu menerima hasil visum. Ini semua sudah dilakukan oleh rekan kita dari kepolisian Resort Wilayah Menteng. Bahkan kemarin hari Senin saya dampingi Isafa Marwa untuk memberikan BAP tambahan dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Itu jadi secara administrasi penyelidikan saya pikir dari kita itu cukup. Nah, tinggal bagaimana nanti terlapor ketika dipanggil atau diundang untuk memberikan klarifikasi, apakah akan mengakui atau menyangkal gitu ya. Kalau menurut saya ya, dalam pembuktian ini sudah sangat cukup, dan dalam tindak pidana itu tidak ada istilah penyangkalan ataupun denial sehingga bisa menunda proses. Karena keterangan terdakwa itu adanya nanti di persidangan sebagai alat bukti. Jadi keterangan terlapor dan keterangan tersangka ada atau tidak ada tidak bisa menunda proses penegakan hukum. Itu harus dicatat baik-baik. Jadi kita himbau kepada rekan-rekan kita yang sudah sangat profesional ini dari Kepolisian Wilayah Menteng untuk bisa segera
memanggil ataupun mengundang terlapor dan menentukan sikap terhadap proses penyelidikan ini agar segera naik penyidikan. Nah, ini ada satu tambahan teman-teman. Ini karena ada hubungan juga dengan hukum acara ya, terkait alasan penahanan. Nah, di hari-hari sebelumnya, sebelum pertengkaran ini, si TI yang bekerja di salah satu Kementerian Dalam Negeri ini atau oknum karyawan ini menahan ataupun masih memegang akses card tempat tinggal dari Safa dan kunci, sehingga sewaktu-waktu ya orang yang membahayakan ini bisa datang ke tempat Safa Marwah. Sudah pernah dikirimkan peringatan atau pemberitahuan agar akses card dan juga kunci itu dikembalikan, namun hanya diri saja tuh, jadi bacanya seperti membaca koran pagi-pagi tanpa ada bergeming lah gitu ya. Nah, ini membahayakan, sangat membahayakan. Siapa yang bisa menjamin Safa Marwah ini terhadap keamanannya nanti tidak balik lagi dia untuk melakukan hasil karya-karya lanjutan gitu terhadap Safa Marwah. Nah, kalau kemarin hanya babak belur dan berdarah, siapa tahu selanjutnya itu bisa jadi kehilangan margang nyawa gitu. Nah, ini kita nggak mau. Nah, oleh karena itu, sehubungan dengan akses card dan juga kunci dipegang, nanti pada saat pemeriksaan apabila naik ke tingkat penyidikan, ini akan dipertimbangkan juga. Tatkala di pasal 21 KUHP jelas itu ya, alasan penahanan agar tersangka ataupun terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Nah, sekarang ini terbuka lebar akses dia untuk mengulangi perbuatan ketika dia memegang kunci dan akses. Nah, ini perlu kebijaksanaan untuk melihat celah-celah hukum seperti ini. Gak semua orang paham. Nah, cuman kami selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh Safa melalui press release ini, kami menyampaikan potensi-potensi yang mungkin bisa terjadi dan membahayakan bagi korban, agar menjadi catatan bagi setiap para pihak. Demikian. Bang, ini kan ada 2 pelapor. Terus yang kedua, Safa, apakah ada ancaman? Kalau kita merujuk ke restoratif justice, ini yang saya sampaikan ketika kasus Brigadir Joshua terhadap Richard Eliezer dan juga para tersangka yang lain. Hanya 3 poin sebenarnya terkait perdamaian itu. Yang pertama adalah pengakuan atas kesalahan, yang kedua adalah permintaan maaf, dan yang ketiga adalah ganti rugi. Nah, di dalam surat yang dituangkan melalui restoratif justice di Polsek Cempaka Putih pada saat itu setidaknya ada 2 hal yang dituangkan, pengakuan dan permintaan maaf. Karena tanpa itu tidak ada RJ. Nah, kalau ganti rugi nanti saya perlu lihat dulu suratnya, karena surat itu juga tidak diberikan, tapi dokumentasi si TI ini memegang suratnya di Polsek itu ada. Nah, makanya ini sebagai bukti petunjuk juga kepada Polsek Menteng kemarin saya sampaikan agar coba ditanyakan antar instansi gitu ya, apakah masih ada dokumen fisik terkait surat pernyataan untuk tidak mengulangi dan meminta maaf itu, sehingga itu bisa menjadi salah satu alasan juga nanti ataupun bukti yang menandakan sudah pernah terjadi penganiayaan. Kalau sekarang kan seakan-akan ini baru gitu ya. Tapi berdasarkan pengakuan dan juga kesaksian Safa, terbukalah secara terang-benderang bahwa perlakuan TI yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri ini sudah berulang-ulang dari awal. Nah, mengenai ganti rugi, saya pikir ya kita tadi semua sudah dengar ya disampaikan Safa ya. Orang-orang yang suka ngutang terus kok sampai sekarang belum dibayar. Saya pikir ganti rugi juga belum ada ganti rugi yang dilakukan oleh si pelaku ini kepada Safa. Nah, tapi sedikit tambahan begini teman-teman. Oke, tadi berbicara soal sedikit tambahan ya. Mengenai alasan ya. Kadang-kadang orang suka berpikir begini, kenapa orang dipukul gitu ya? Kenapa bisa terjadi penganiayaan? Kenapa bisa terjadi main hakim sendiri gitu ya? Sehingga suka ada pemberitaan ataupun komentar negatif ya tatkala adalah korbannya public figure, sehingga ada alasan pembenar untuk melakukan itu. Saya mau tekankan kepada teman-teman semua pers dan juga pemirsa yang menonton nanti, apapun alasannya tidak dibenarkan memukul orang lain kecuali sebagaimana diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada di pasal 49 namanya pembelaan terpaksa, not will atau not will excess. Kalau itu diperbolehkan. Nah, sekarang permasalahannya apakah dengan ditagih hutang itu merupakan suatu ancaman terpaksa sehingga kita harus melakukan suatu tindakan yang bisa merugikan orang lain? Kan tidak. Nah, oleh karena itu butuh kebijaksanaan. Jangan kita hanya melihat
Apa sih alasan? Enggak. Apapun alasannya, tidak dibenarkan memukul. Apalagi memukul perempuan yang merupakan kekasihnya. Ini menurut saya sangat tidak gentleman sekali. Karena kalau dia gentleman, dia laki-laki sejati, dia tidak akan pernah menyakiti perempuan dengan fisik. Nah ini agar menjadi pelajaran juga buat pemirsa nanti, khususnya perempuan-perempuan yang selama ini menahan rasa sakit akibat dipukul oleh pacarnya. Nanti boleh bikin pengaduan ke kantor hukum saya bela gratis.